Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunita dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Olivia dari kelas 11 IPS 4. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam dan sosial berdasarkan fakta, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, hubungan sebab akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum atau pembuka, 2. Deretan penjelas atau isi, dan 3. Interpretasi atau kesimpulan. Kami akan membahas teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang berkembang saat ini, di mana kenakalan remaja sebuah perilaku menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Dan menyedihkan bahwa mereka bangga dengan perbuatannya, tidak sama sekali menyesal. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Remaja adalah setiap orang yang sedang berada antara jenjang SMP dan SMA. Bisa dikatakan antara umur 13 sampai 18 tahun. Pada saat usia tersebut, seseorang sudah melewati masa anak-anak, namun masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Saat remaja itulah, setiap orang ingin belajar, mencontoh, mencoba hal baru, mengekspresikan jiwanya untuk mencari jati diri. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang terlibat pada kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja suatu perilaku menyimpang atau negatif. Sebagian besar dari mereka yang bangga telah melakukan perilaku negatif tersebut. Banyak hal yang tergolong dari kasus kenakalan remaja, baik itu perorangan atau berkelompok, kasus kecil sampai kasus pidana besar. Kenakalan remaja bisa berwujud pemakaian, aksi bully, pelecehan, pergaulan bebas, sampai dengan kasus melibatkan korban tewas seperti pembunuhan. Ada banyak kasus kenakalan remaja yang disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memilih teman. Hanya karena ingin diakui gaul, para remaja akhirnya ikut-ikutan walaupun yang dilakukan salah. Perkembangan kenakalan remaja saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu internal dari dalam diri dan faktor eksternal dari luar diri. Faktor internal biasanya datang dari keluarga yang kurang baik, perekonomian, keluarga perceraian, merasa tidak diperhatikan maupun gangguan jiwa orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena pergaulan sosial dengan orang-orang yang salah, masyarakat yang acuh, pengaruh teman yang kurang baik, dan sebagainya. MS berusia 13 tahun. Dari hasil penyelidikan kepolisian, pelaku mengaku melakukan perundungan hingga kekerasan dengan maksud bercanda. Dari keterangan pelaku, korban diketahui sempat diangkat ramai-ramai oleh para pelaku lalu dijatuhkan ke paving. Dikutip dari Kompas.com, Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata mengungkapkan, tubuh MS sempat diangkat ramai-ramai, kemudian tubuh korban dibanting ke lantai paving oleh teman-temannya. Saat itu korban diketahui sedang dalam kondisi terlentang. Tak hanya itu, korban juga sempat dilempar ke pohon oleh para pelaku dengan cara yang sama. Diungkapkan oleh Leonardus, para pelaku mengaku melakukan aksi kekerasan pada MS hanya karena iseng. Kejadian keji tersebut diketahui dilakukan para pelaku saat jam istirahat. Kasus perundungan yang dialami MS mencuat setelah korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat perlakuan 7 temannya itu, MS kini juga kehilangan jari tengahnya. Pasalnya, saat dilakukan observasi tim dokter Rumah Sakit Umum La Valette Kota Malang, tempat MS dirawat, jari tengah MS mengalami luka lebam yang cukup parah sehingga mengharuskan untuk diamputasi. Setelah melakukan perilaku tersebut, banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan. Dampak pada diri sendiri adalah seseorang akan mudah marah, antisosial, suka mengganggu orang lain,
bertindak kriminal atau kejahatan. Sakit keras yang disebabkan dari pola hidup yang tidak sehat, dibenci orang lain, sulit mendapatkan pekerjaan. Sedangkan dampak buruk pada orang lain adalah ketakutan pada diri korban, kerusakan dan kehilangan harta benda, bahkan mengancam jiwa orang lain. Bisa saja seorang korban tidak terima dan dendam dengan orang-orang tersebut dan menjadi remaja nakal agar tidak menjadi korban dan agar dapat membalas dendamnya. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berbuat baik kepada orang lain, supaya kita tidak terlibat kasus kenakalan remaja. Kita juga harus berprasangka baik pada orang lain, mengisi waktu dengan hal yang positif, memilih pergaulan yang baik, saling membantu, mendamaikan orang yang sedang berantem, dan tidak mencoba untuk membalas dendam dengan perbuatan buruk pada orang lain. Keluarga menjadi faktor terpenting yang berperan dalam hal ini. Sebaiknya orang tua selalu menasihati anaknya dan anaknya tidak segan berbagi atau memberitahukan masalah yang dihadapi pada keluarga. Jika sudah terlanjur terjadi, sebaiknya pelaku kenakalan remaja tidak langsung dipidanakan dan dipenjarakan, tapi dibimbing, diarahkan yang baik terlebih dahulu. Jadi, kenakalan remaja merupakan suatu aktivitas menyimpang atau negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga penting bagi keluarga untuk membimbing remaja. Sedangkan kasus-kasus tersebut dapat didasari dari berbagai latar belakang dan keluarga sangat berperan penting dalam kasus tersebut untuk mencetak anak yang akan menjadi pelaku kenakalan remaja ataupun menjadi anak aset berharga masa depan keluarga serta dapat menanggulangi kenakalan remaja. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan sekolah untuk melindungi remaja dari hal-hal yang disebabkan oleh pengaruh sosial negatif. Perlindungan tersebut dapat berupa adanya kegiatan positif seperti menumbuhkan budidaya gotong royong, menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah, peduli lingkungan, berkendaraan aman, dan lain-lain. Sekian pembahasan teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.